Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Edward Fernando Halim atau bisa dipanggil aja Ebi. Saya berasal dari program studi Fisika ITB dengan NIM 102230077. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan semacam trial pengajaran untuk membahas salah satu materi di fisika. Lebih tepatnya, hari ini kita akan belajar tentang gravitasi. Gravitasi universal Newtonian. Mengapa gravitasi? Karena kalau kita bicara tentang fisika di SMA atau fisika dasar di perkuliahan, termasuk TPB, sebagian besar kita akan bicara tentang fisika klasik, ya kan? Baru mungkin akan dilanjutkan pada pengantar fisika modern. Nah, pada fisika klasik tadi nih, meskipun dia terdiri atas beraneka ragam cabang materi seperti kinematika, dinamika, usaha energi, optika geometri, fluida mekanik, termodinamika, hingga elektrodinamika, tapi menurut saya topik gravitasi ini menjadi salah satu yang paling menarik sekaligus krusial untuk dibahas. Mengapa? Kalau kita tarik historisnya, pemikiran atau konsep gravitasi ini itu udah ada sejak sebelum Newton lahir, bahkan eranya Nicholas Copernicus hingga Galileo Galilei misalkan. Dan kalau kita tarik lagi pada hari ini, kalau kita bicara tentang fisika modern, topik ini masih cukup relevan dan banyak diperbincangkan. Lebih lanjut lagi, kalau kita bicara tentang teori relativitas umumnya Einstein, meskipun di sana konsep gravitasinya sudah berbeda dan sudah diperluas oleh Albert Einstein. Nah, tapi sebagai fondasi untuk mempelajari gravitasi itu, kita harus benar-benar memahami gravitasi yang dijelaskan oleh Isaac Newton. Karena oleh Isaac Newton itu, pemikiran gravitasinya itu sudah dapat kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bicara tentang aplikasi, topik gravitasi ini menurut saya menjadi salah satu topik atau materi yang lumayan banyak relevansi dan aplikasinya terhadap cabang materi fisika lainnya. Katakanlah kinematika. Di kinematika kita sudah belajar percepatan gravitasi pada gerak jatuh bebas misalkan, atau GLBB vertikal, atau gerak parabola. Lanjut di dinamika. Nah, kita sudah belajar gaya gravitasi atau yang biasanya kita kenal sebagai gaya berat pada uraian gaya-gayanya atau diagram benda bebasnya dan analisis-analisis gayanya. Terus kemudian di teorema konversi usaha energi, atau lebih tepatnya di hukum kekekalan energi mekanik. Kita sudah belajar energi potensial gravitasi di dalamnya, yang kemudian dikolaborasikan dengan energi kinetik. Suatu sistem yang bergerak akan menghasilkan energi mekanik itu sendiri, gitu. Nah, dan masih banyak cabang-cabang materi fisika lainnya yang berpotongan dan bersinggungan dengan si materi gravitasi ini. Oleh sebab itu, saya memutuskan kali ini untuk membahas materi gravitasi untuk bahan tutor trial tutor pengajaran ini. Dan sebenarnya kalau tadi seperti yang saya sudah bilang, topik gravitasi ini itu nantinya akan direvolusi lagi oleh Albert Einstein pada teori relativitas umumnya, tapi itu menjadi cukup jauh, atau bahkan kita kalau belajar di fisika dasar itu kurang didalamkan, sedangkan pendalaman kita tuh lebih ke fisika klasik. Jadi saya memutuskan akan membahas materinya gravitasi pada fisika klasik dibandingkan dengan fisika modern. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ambil dari historisnya aja nih, itu sudah lumayan menarik. Jadi gravitasi ini saya singgung sebentar, itu sudah ada seperti saya katakan tadi sebelum Newton lahir, lebih tepatnya pada era pemikiran geosentris oleh Nicholas Copernicus misalkan, di mana dia menganggap bumi ini sebagai pusat tata surya yang diitari oleh matahari, bulan, terus bintang-bintang lainnya mungkin, dan lain sebagainya. Atau ketika pemikirannya ini kemudian dibenarkan atau direvisi oleh Galileo Galilei, di mana dia menempatkan konsep heliosentris, di mana matahari itu sebagai pusat tata suryanya, dan kita, bumi, bersama planet-planet lainnya dan bulan-bulannya itu bergerak bersama, berevolusi atau mengitari terhadap matahari itu. Nah, sebenarnya di sana itu kan sudah ada konsep gravitasi universal yang kita kenal sekarang kan. Hanya saja mungkin waktu itu pemikir-pemikir fisikawan kita belum terlalu menekankan pemikiran utamanya pada konsep gravitasi ini. Barulah kemudian sejak eranya Newton dengan ceritanya paling klasik dan menarik, di mana dia memikirkan bagaimana apel jatuh yang selalu arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Ya, meskipun itu kebanyakan orang ngomong hanya percobaan pikiran, yang kemudian juga disinggung dalam pengantar di buku Principia Matematikanya. Nah, di sana Newton merumuskan fundamental-fundamental yang harus kita pahami tentang gravitasi. Nah, sebelumnya, oke, kita lanjut terus saja ya. Nah, sebelumnya namanya itu kan teori gravitasi universal.
Nah, mengapa ada nama universalnya? Karena itu tadi. Jadi si Newton ini awalnya dia hanya mau memecahkan mengapa apel jatuh arahnya selalu ke bawah atau ke pusat bumi. Tapi kemudian teori gravitasinya yang sangat jenius ini dan fenomenal ini bisa menjelaskan mengapa bulan dapat stabil mengitari atau berevolusi terhadap bumi dengan dalam lintasan eliptiknya, atau begitu juga dengan bumi yang berevolusi stabil terhadap matahari. Nah, dan masih banyak lagi kehidupan sehari-hari yang dapat dijelaskan oleh teori gravitasinya Newtonian ini. Makanya dikatakan sebagai teori gravitasi universal. Nah, di bukunya nih, atau kalau kita belajar di fisika dasar, di SMA, di perkuliahan yang masih dasar, kita itu akan dipertemukan, sebentar ini saya tulis ya, Newtonian. Nah, kita itu akan dipertemukan setidaknya 4 konsep perumusan yang paling fundamental, yang paling pokok lah. Ini jadi pondasi kalau kita mau belajar gravitasi di fisika klasik. Nah, 4 itu ada apa aja? Yang pertama, seperti yang kita tahu, itu ada gaya. Gaya gravitasi. Nah, kayak gini. Nih. Atau aku taruh di bawahnya aja deh. Letakkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian, yang kedua nanti ada yang namanya medan gravitasi. Atau medan gravitasi ini, itu biasanya kita kenal sebagai percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya, itu ada potensial atau energi potensial dulu deh. Yang biasa, yang banyak kan kita kenal dulu. Energi potensial gravitasi, dan terakhir baru ada yang namanya potensial gravitasi. Nah, ya kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kita belajar tentang fisika, aku selalu menekankan kita sebaiknya setidaknya paham rumus itu bicara apa, atau konsep itu mendefinisikan artifisisnya itu apa. Karena kalau kita hanya paham rumus, bukan paham, kalau kita hanya hafal rumus tanpa memahami artifisisnya, itu percuma. Karena ya udah itu kayak kita masuk-masukin angka doang ke dalam variabel yang mana ya itu siapapun bisa gitu. Nah, makanya kita harus memahami artifisisnya dari masing-masing konsep fisika itu. Nah, gaya gravitasi ini yang pertama yaitu oh maaf. Nah, gaya gravitasi ini itu sebenarnya kalau kita bicara tentang konsepnya si ini aduh maaf ya sebentar. Kadang belum apa pena ini enggak. Nah, ya udah. Si gaya gravitasi ini itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan satu konsep gravitasi yang dirumuskan oleh Newton tadi. Jadi gaya gravitasi yang dimaksudkan oleh Newton itu adalah interaksi tarik menarik antara dua partikel bermassa, kurang lebih seperti itu. Atau saya tuliskan perumusan matematisnya dulu deh. Habis itu baru kita bahas masing-masing arti fisiknya. Kalau gaya gravitasi ya seperti yang kita tahu itu ada bisa disimbolkan sebagai Fg gitu ya. G besar kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya kita tuliskan secara lengkap di sini ada karena dia vektor ya harusnya ya. Jadi ada penunjuk arahnya. Karena vektor itu kan besaran yang punya nilai sekaligus arah. Terus medan gravitasi di sini misalkan G lah ya, karena kita kenalnya biasanya sebagai percepatan gravitasi. Nah, di sini pun karena dia besaran vektor, maka rumusnya yang adalah ini Gm per R kuadrat juga harus ada notasi penunjuk arahnya atau notasi vektornya di sana. Kemudian energi potensial gravitasi. Nah, sini saya lambangkan dengan EPG aja kali ya. Nah, maaf. Ya, kurang lebih seperti ini. EPG itu ada yang menuliskannya sebagai negatif, tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting karena itu hanya menunjukkan ini per R ini aja. Hanya menunjukkan kalau gaya gravitasi ini hanya bersifat tarik-menarik tanpa tolak-menolak. Terus potensial gravitasi itu yang paling sederhana, ya ini sebenarnya dan negatifnya sih. Sebentar saya tuliskan lebih. Nah, ini aja. Negatif G kali M per R. Nah, ini dia paling sederhana. Nah, oke. Baru dari sini kita akan jelaskan artifisinya dulu.
Gaya gravitasi itu bisa diartikan atau bisa dimaknai sebagai gaya interaksi tarik-menarik antar setidaknya dua partikel bermassa. Ingat, di sini itu partikel. Mengapa partikel? Karena lagi-lagi kita masih belajar tentang fisika dasar kan di SMA atau di perkuliahan itu masih banyak ada aproksimasi atau ya penyederhanaan konsep-konsep fisika untuk mempermudah perhitungan sekaligus mempermudah konsep. Jadi karena namanya aja dasar ya, fisika dasar. Nah, setidaknya kita dapat sense-nya dulu atau dapat mudeng konsepnya secara mendalam. Baru mungkin kalau kita mau belajar tingkat lanjut, kita bisa belajar di perkuliahan fisika umumnya. Nah, itu baru kemudian akan dijelaskan kasus-kasus yang nggak umum. Jadi kasus-kasus khusus di mana mungkin bukan bersifat sebagai partikel, tapi misalkan partikel yang tidak seragam masanya atau apa. Nah, tapi karena ini kita lagi-lagi belajar di fisika dasar, jadi anggapannya di sini itu yang tarik-menarik adalah dua partikel bermassa. Nah, partikel itu apa sih? Partikel itu secara paling dasar, paling sederhana, kita bisa simbolkan sebagai titik. Jadi kayak titik itu ya kita bisa katakan sebagai partikel, partikel titik gitu. Nah, kalau misalkan dia bukan berupa sebagai partikel, itu lumayan sulit-sulit sedap karena kalau misalkan kasusnya sangat-sangat sangat kompleks, nah itu sulit. Tapi kalau misalkan kasusnya lumayan sederhana masihan, mungkin kita bisa gunakan kalkulus di sana untuk menyelesaikan masalah-masalah gravitasi ini atau masalah-masalah fisika lainnya. Karena fun fact, kalkulus aja itu yang menemukan tuh Isaac Newton untuk menyelesaikan persamaan-persamaan fisikanya waktu itu belum ada metode matematika untuk menyelesaikannya gitu. Terus ada medan gravitasi. Nah, medan gravitasi ini warna merah deh. Medan gravitasi ini atau enggak sebentar. Saya itu deh. Nah, nah, lebih gini. Nah, ya lah gitu. Nah, kalau medan gravitasi ini dia itu lebih kepada apa ya? Interaksi ya, interaksi gaya gravitasi yang mempengaruhi mempengaruhi mempengaruhinya ini jadi. Nah, yang mempengaruhi suatu wilayah tertentu. Nah, ya bisa dikatakan seperti ini, gitu. Nah, kemudian ada energi potensial dulu. Maaf, energi potensial. Nah, ini energi potensial itu adalah ya ini bentuk energi yang dimiliki oleh suatu sistem bermassa yang terpengaruh hmm, oleh gravitasi itu sendiri gitu. Sedangkan yang ini sempit nih. Kasih warna hijau tapi hijaunya agak tuaan. Nah, nih misalkan. Nah, oke. Sedangkan potensial gravitasi itu adalah energi potensial gravitasi yang dirasakan oleh suatu sistem bermassa. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, bermassa. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke dalam setelah kita udah paham apa sih artinya dan apa ya ini arti fisiknya atau definisinya, kita akan masuk ke dalam pengertiannya kalau kita ambil dari persamaan matematisnya. Nah,
Maksudnya gimana? Contoh, gini deh. Kita bicara tentang ini dulu. Ya, kita bicara tentang gaya gravitasi universal. Jadi Fg sama dengan G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Nah, di sini ini rumusnya mau bilang apa? Jadi biasa kan kalau kita belajar fisika, kita punya pemikiran seperti itu. Jadi kita skeptis rumusnya ini tuh mau bahas apa, mau bicara tentang apa, atau maksudnya apa. Kayak gitu. Karena kalau kita udah paham itunya, dari arti fisik dari persamaan matematisnya, kita udah lebih dalam lagi pemahaman kita tentang materi yang kita sedang pelajari kayak gitu. Nah, kalau di sini contohnya gaya gravitasi, itu kan ada G besar kali M kecil per R kuadrat. Artinya, gaya gravitasi ini akan dipengaruhi oleh massa kedua sistem. Jadi ada, karena tadi definisinya itu interaksi tarik menarik antar dua partikel bermassa gitu ya, atau dua sistem bermassa. Nah, sistem bermassa itu kan ada dua. Nah, dua-duanya itu kan punya massa. Nah, kedua massa sistem itu akan mempengaruhi besar kecilnya gaya gravitasi ini. Kemudian R itu apa sih? R itu jarak antara dua sistem partikel bermassa. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, itu kurang lebih bisa seperti ini. Jadi misalkan ini ada sistem satu, nah misalkan M besar, terus di sini ada M kecil, MH, ya ini titik aja lah ya. Nah ini ada M kecil, terus mereka dipisahkan oleh jarak R. Nah, gaya kaitan tarik menariknya kan namanya tarik menarik kan. Nah, gaya tarik menarik inilah yang kemudian disebut sebagai gaya gravitasi universal. Nah, jadi di sini R itu sangat mempengaruhi, begitu pula dengan M besar dan M kecil, di mana M besar M kecil itu ya kesepakatan kita ya. Pokoknya M itu massa kedua sistem yang partikel yang bermassa itu, sedangkan R jarak di antara keduanya. Nah, G itu apa sih? Jadi G itu bisa kita bayangkan si Newton ini melakukan berbagai percobaan, beberapa kali percobaan, terus dia kayak urutkan datanya, analisis statistika datanya. Nah, kaitan antara M, massa, dengan jaraknya, dan gaya gravitasi yang ditemukannya, itu selalu kelipatannya G ini. Jadi, G ini sebuah konstanta yang, ya nilainya namanya aja konstan, nggak kan? Nilainya konstan atau nilainya tetap. Dia ditemukan sebagai perbandingan FG dibagi dengan ini, yang mana nilainya selalu ya segitu-segitu aja, selalu konstan lah. Jadi G itu. Nah, G itu besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11, ya kalau nggak ya 6,673 kalau nggak salah, kali 10 pangkat minus 11. Terus kalau misalkan kita lupa satuannya deh. Nah, itu bisa kita gunakan analisis dimensi atau bisa juga analisis satuan. Analisis satuan itu kayak gimana? Gini, kalau misalkan kita mau nyari G dari FG, coba aku tuliskan yang paling sederhana dulu kali ya. Kita nggak usah pakai notasi vektor, kita pakai skalar aja. Kita mau lihat besarnya aja misalkan. Nah, kan kayak gini kan. Kalau kita mau nyari G, itu kan berarti kalau kita buat G sama dengan yang ini kan pindah ke ruas kiri kan. Jadinya apa? Jadinya FG dibagi dengan M kali M per R kuadrat, atau R-nya ini nanti akan naik ke atas karena pembagian itu perkalian yang terbalik. Jadi FG kali R kuadrat per M kali M. Ya udah, satuannya FG itu apa? FG itu kan F kan gaya kan, Newton kan. Terus R itu apa? Jarak, berarti meter kuadrat, SI-nya atau ya satuan internasionalnya, M itu kan kilogram, kilogram kuadrat. Oh, berarti satuannya itu nilai ke sini jadi Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ingat-ingat nilainya 6,673 kali 10 pangkat minus 11. Dan ini nilainya selalu konstan. Nggak berubah-ubah lah. Mau kita ngitung kayak gravitasi yang di mana, kapanpun itu, nilainya segitu-segitu aja. Nah, terus medan gravitasi. Medan gravitasi rumusnya G M per R kuadrat. Di sini yang paling membedakan, paling mencolok perbedaannya dengan di gaya gravitasi itu tak lain dan tak bukan adalah jumlah massanya. Di mana gaya gravitasi itu terdiri atas dua sistem bermassa, partikel bermassa. Sedangkan medan gravitasi hanya terdiri atas satu massa saja. Nih, M-nya di sini satu saja tuh. Artinya apa? Artinya medan gravitasi ya seperti sesuai dengan definisinya ini yang saya tuliskan dengan tinta merah, itu adalah interaksi gaya gravitasi. Jadi kayak ada, misalkan kita bisa bayangkan di suatu tempat
Mungkin saya pakai merah aja kali ya. Ya, mungkin. Misalkan ada suatu tempat yang kayak gini. Atau ya, bisa deh di sini. Suatu tempat yang kurang lebih kayak gini. Nah, di tempat ini itu terpengaruh gaya gravitasi. Tapi sesuai dengan definisinya tadi, gaya gravitasi itu kan ada akibat partikel bermassa kan. Artinya apa? Artinya di wilayah ini akan ada suatu titik atau ya suatu sumber masanya. Nah, misalkan aja di tengah-tengah itu ada sumber massa yang besarnya M besar. Nah, di sekitaran ini, sekitaran luas wilayah ini yang bentuknya abstrak itu terpengaruh oleh gaya gravitasinya nih. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kemudian aku tambahin, tiba-tiba ada partikel bermassa lain yang lewat, dia tepatnya di sini. Ya udah, si massa ini masih terpengaruh oleh gaya gravitasi akibat massa yang besar ini. Dan kalau ada massa titik biru yang di wilayah ini kayak gini contohnya, ya udah mereka akan terpengaruh dan menjadi gaya gravitasi seperti yang kita kenal di sini. Nah, ini bisa kita pahami dengan bukan menurunkan, memodifikasi persamaan matematisnya. Gimana memodifikasi persamaan matematisnya? Jadi gini, kita tahu tadi gaya gravitasi, kita ambil yang paling sederhana ya, lagi-lagi. Kan cuman G kali M kecil per R kuadrat, ya kan? Sedangkan kita tahu G itu adalah G kali M per R kuadrat. Artinya, aku bisa substitusikan ini M per R kuadrat ke sini. Ya, artinya kayak gini kan. Nah, ini aku bisa substitusikan ke sini nih. Jadi, FG besar apa? Persamaannya apa? FG sama dengan M kali G kan. Karena ya ini udah aku substitusikan atau ganti dengan G ini. Makanya persamaan akhirnya jadi M kali G ini. Atau kalau aku mau jadiin G sama dengan, kita akan dapatkan G sama dengan FG per M. Nah, persamaan inilah yang mendatangkan artifisis dari ini nih, di mana medan gravitasi atau yang bisa kita kenal sebagai percepatan gravitasi itu adalah gaya gravitasi yang apa ya? Yang mempengaruhi atau yang terpengaruh dari suatu sumber masanya terhadap massa tertentu. Atau ya intinya gampangannya percepatan gravitasi atau medan gravitasi ini tuh ya gaya gravitasi yang dirasakan per massa, per satuan massa, per salah satu partikel bermassa itu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke energi potensial gravitasi. Nah, seperti yang udah kita tahu, ya biasanya kita punya energi potensial gravitasi itu kan bukan yang kayak gini kan, nggak serumit ini kan. Kalau serumit ini ya semua orang malas ngerjainnya, nggak sih. Tapi ya intinya kita biasanya itu mengenalnya dengan M kali G kali H. Nah, sebenarnya itu sama. Sama gimana? Sama dari ini. Kita tahu, sebentar ya, sebelum aku ini kita ulang step-stepnya dari awal deh. Misalnya kita ambilnya sederhana, artinya negatifnya nggak usah kita pakai, karena negatifnya tuh hanya menunjukkan kalau gaya gravitasi ini bersifat selalu tarik-menarik. Jadi hanya tarik-menarik saja tanpa tolak-menolak. Inilah juga yang membedakan dengan gaya elektromagnetik. Gaya apa ya terfavorit dan paling populer lainnya selain gravitasi. Jadi kalau misalnya kita belajar di dinamika nih, itu kan kita belajar penuh dengan gaya-gaya kan. Gaya gesek, gaya apalagi gaya berat yaitu gravitasi. Terus gaya tegangan tali, terus gaya normal. Nah, semuanya itu sebenarnya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik. Jadi gaya tegangan tali, gaya gesek itu gaya elektromagnetik di skala ya namanya itu elektromagnetik di skala yang sangat-sangat kecil. Nah, yang bukan elektromagnetik biasanya kita pelajari itu ya si gaya berat itu karena gaya berat itu merupakan bentuk dari energi bukan energi, dari gaya gravitasi. Nah, pembeda yang paling utama dari gaya gravitasi dan gaya elektromagnetik tadi itu, kalau elektromagnetik dia itu bisa bersifat tarik-menarik atau tolak-menolak, sedangkan kalau gaya gravitasi dia hanya bersifat tarik-menarik. Itulah mengapa di sini dilambangkan dengan negatif. Nah, kalau kita ambil bentuk sederhananya, kita bisa hilangkan bentuk negatifnya, jadi kita punya G kali M per R gitu ya. Oke, terus tadi kita punya G sama dengan GM R kuadrat. Berarti kan ini kan aku bisa bentuk kayak gini ya sih? Per R, maaf. Ya, kita bisa bentuk kayak gini nggak sih? Ini kali M, ini kali R. Kenapa? Karena R-nya kalau misalkan dia coret, udah kembali ke bentuk semula yang ini kan. Makanya
aku tambahin R di sini supaya bawahnya bisa R kuadrat. Kenapa bawahnya harus R kuadrat? Karena kita mau kembali menyubstitusikan G kecil ini ke sini. Jadilah kita dapatkan M kali G kali R. Nah, biasanya R-nya itu kita kenal sebagai ketinggian, karena kita biasanya ngukurnya itu sistem bermasa di atas permukaan bumi. Nah, makanya itu nanti jadi M kali G kali H. Nah, di fisika ini itu kita cuman main-main kayak gitu doang tuh. Jadi persamaannya aslinya apa, kemudian gimana caranya atau gimana penurunannya supaya jadi persamaan yang lebih terkenal, lebih populer, yang biasa kita kenal lah, atau bisa dikatakan sebagai cara cepatnya lah. Nah, si rumus cepat ini atau cara cepat ini itu percuma kalau kita nggak tahu itu diturunin dari mana, apalagi artifisinya apa. Makanya aku selalu nekenin, kalau kita belajar fisika itu setidaknya kita tahu artifisinya dari mana lah. Bagus-bagus kalau kita tahu persamaan itu bisa diturunin dari mana, atau persamaan awalnya tuh apa, terus artinya apa gitu loh. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang kita kenal sebagai energi potensial gravitasi, artinya dia energi yang dimiliki oleh suatu sistem bermassa yang terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, kalau misalkan energi potensial, ada yang mendefinisikan, kamu mendefinisikan kalau energi potensial gravitasi itu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang memiliki ketinggian. Boleh aja. Karena apa? Biasanya kerangka acuan, bukan kerangka acuan. Biasanya acuan kita itu di permukaan bumi. Terus kita ngukur benda yang ada di atas permukaan bumi. Makanya kalau em, kalau misalkan bendanya itu ada di tanah, itu biasanya kita anggap energinya nol misalkan, karena ketinggiannya nol. Nah, kenapa? Karena ketinggian itu kita ambil acuannya dari tanah. Nah, tapi itu sebenarnya sama aja dengan yang dijelaskan oleh si pendefinisian yang ungu ini. Jadi sebenarnya energi potensial itu yang kita artikan sesuai dengan ketinggiannya tadi, yaitu energi akibat sistem bermassa, misalkan balok yang terpengaruh oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi oleh apa? Oleh pusat bumi misalkan. Yang juga pastinya karena perumusannya itu MGH, dia terpengaruh oleh si H ini atau ketinggian. Nah, biasanya hanya saja kita memfokuskannya energi potensial ini pada ketinggiannya. Padahal ya ada komponen M juga, massa di situ. Jadi massa berperan lumayan penting di sana gitu. Dan juga ya ketinggiannya pastinya mempengaruhi lah, karena ketinggian itu R kan di sini. Jadi besar kecilnya R itu juga akan pastinya secara langsung mempengaruhi energi potensial gravitasinya. Tapi jangan lupa juga ada M. Jadi M juga mempengaruhi energi potensial gravitasi. Nah, selanjutnya potensial gravitasi. Sebenarnya ini mirip kayak hubungan. Soalnya kalau aku bisa mengaitkan ya, hubungan gaya gravitasi dan medan gravitasi itu sama mesranya seperti potensial gravitasi dan energi potensial gravitasi. Gimana maksudnya? Gini, kalau misalkan kita bisa urai gaya gravitasi, ya mungkin kayak gini ya. Kita bisa urai si potensial gravitasi ini layaknya gaya gravitasi dan medan gravitasi. Jadi pertama, kita tahu kalau EPG, kita ambil yang paling sederhana lagi-lagi, itu G besar kali M kecil per R. Ya kan? Nah, PG atau potensial gravitasi itu dirumuskan sebagai G kali M per R doang nih. Dia yang paling sederhana nih. Nah, kemudian kalau aku bawa bentuknya EPG menjadi seperti ini, supaya lebih gampang em, pemaksutannya, ya mudahnya lah ya. Lebih gitu. Yang kemudian aku kalikan dengan M, ini kan bisa jadi, ya kembali lagi ke atasnya itu kan. Nah, tapi yang ini kemudian aku substitusikan ke sini. Kita jadi punyanya PG kali M. Dimana kalau kita buat jadi PG sama dengan akan ketemu EPG yang dibagi dengan massa sistem kedua atau massa sistem salah satunya lah. Ini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, sebenarnya ini sama persis kayak gini. Mana nih? Ini. G sama dengan FG per M. Artinya, dia akan memiliki makna yang serupa juga seperti kakaknya ini. Yaitu apa? Yaitu potensial gravitasi itu adalah energi potensial gravitasi yang dirasakan oleh salah satu sistem bermasanya. Salah satu sistem bermasanya itu aku maksud yang M di bawah itu ya, dalam perumusannya. Jadi kayak, ya kita bisa pahamin kalau potensial gravitasi itu adalah energi potensial gravitasi yang dirasakan oleh salah satu sistem bermassa. Seperti percepatan gravitasi yang merupakan gaya gravitasi yang dirasakan oleh salah satu sistem bermassanya juga. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu maksud dari ternyata kurang atas ya. Kurang lebih seperti itu yang ingin dijelaskan oleh teori gravitasi universal Newtonian yang dijelaskan dalam bukunya
Principia Mathematica yang itu didorong oleh temannya Edmund Halley untuk menuliskannya. Untung aja, karena kalau nggak didorong ya kita mungkin lebih lama lagi dan bukan Newton yang kita kenal untuk menemukan teori gravitasi universal ini gitu. Nah, kurang lebih materinya seperti itu. Sekarang, di fisika itu sama seperti di olahraga lainnya, percuma kalau kita paham teori, kalau nggak ada latihannya kan, latihan fisik, terus lomba-lomba dan sebagainya. Nah, sama juga di semua cabang ilmu pengetahuan, percuma kita tahu teori kalau percuma, ya nggak percuma sebenarnya, nggak sepercuma itu kita paham konsepnya, tapi lebih baik kalau kita gunakan itu atau coba aplikasikan itu untuk menjawab soal. Karena dengan menjawab soal, sains kita tuh akan tambah dapat lagi untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh si konsep materinya itu gitu. Nah, di sini aku punya sebuah problem yang aku modifikasi, bukan modifikasi, ya modifikasi atau aku terinspirasi dari buku G-Main Physics. Ya, aku lupa kayak latihan for G-Main Physics. Sebentar, aku lihat dulu ya. Soalnya maaf aku juga lupa. G-Main oh iya, oleh Sanjeev Kumar, jadi Complete Companion for G-Main Physics tahun 2020 volume ke-1 chapter 7, di mana soalnya itu kurang lebih ya seperti ini. Jadi diberikan sebuah piringan yang bermassa 90 kilogram dengan jari-jari 30 cm yang pusatnya diletakkan sejauh 2 meter dari suatu titik P. Hitunglah medan gravitasi keseluruhan yang dirasakan oleh titik tersebut. Nah, oke, dalam mengerjakan soal-soal fisika, aku tuh ada beberapa langkah awal yang dapat mempermudah kita dalam memahami arti soalnya dulu. Karena ya, pertama kita mau nggak mau memahami soalnya dulu. Percuma kita bisa jawab soal kalau soalnya aja kita nggak mudah nggak paham. Jadi kayak kemungkinan besarnya tuh salah gitu loh. Nah, jadi kita harus pahami dulu maksud soalnya gimana, apa yang ditanyain, apa aja informasi atau data yang diberikan, baru kita bisa menjawab soal dengan runtut dan dengan baik. Nah, untuk menjawab dengan teknik yang seperti itu, biasanya itu aku terapkan diketahui, ditanya, dijawab. Ya, meskipun ini sangat SMA sekali ya, tapi ini menurutku diketahui sangat berguna, apalagi kalau soal ceritanya itu panjang banget. Soal cerita yang panjang, datanya dikasih tahu banyak. Ya udah, paling gampang kita menggunakan prinsip ini, bukan prinsip, teknik ini, diketahui, ditanya, jawab. Kita pertama lihat deh, diketahui. Diberikan sebuah piringan yang bermassa 90 kilogram. Oh, berarti 90 kilogram ini adalah massa keseluruhan piringnya itu. Misalkan aja, aku lambangkan dengan huruf M. Jadi M sama dengan 90 kilogram massa. Terus jari-jari tiga. Oh ya, tadi aku belum kasih ini ya. Belum kasih penjelasan. Di sini tuh G itu tadi, atau yaudah di atasnya deh. Ini ya. Karena ya benar deh. Kalau nggak aku bawa aja. Ya, sulit nggak sih? Sulit nggak ya? Sulit nggak sulit nggak ya? Bisa sih sebenarnya. Bentar ya, teman-teman. Oke lah. Eh, sulit. Ah, yaudah. Segini aja. Nah, 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 nah. Nah, yaudah. Sini dulu aja. Ini kita naikin. Nah, oke. Terus baru lanjut yang bawahnya. Kenapa? Karena aku mau ngasih tahu. Bukan ngasih tahu. Iya, benar. Nah, maaf. Bukan ngasih tahu apa. Memberikan informasi atau ya. Nah, ya kurang lebih kayak gini lah ya. Aku kacau. Ya, sebenarnya. Nah, ya udah cukup. Tapi ini oleh. Iya, sebentar teman-teman. Hmm, ya, ya. Ya. Nah, tapi kalau itu. Nah, yaudah. Ya kurang lebih kayak gini. Ya. Oke. Nah,
Karena aku mau memberikan keterangan untuk persamaan-persamaannya. Jadi kan tadi ada beberapa persamaan dan meskipun emang beberapa atau kebanyakan memang mirip-mirip, jadi ada komponen M-nya, ada komponen G-nya, kuasa gravitasi universalnya, ada komponen R-nya, cara kenal dua partikel bermassa, tapi kan aku belum memberikan secara langsungnya. Jadi di sini aja PS atau catatan G itu adalah konstanta tadi yang nilainya 6,673 kali 10 pangkat min 11 itu adalah konstanta gravitasi universalnya. Oke. Terus kemudian M maupun yang kecil, nah M besar maupun yang kecil itu adalah massa kedua sistem bermassa. Lebih tepatnya ya mungkin partikel kali ya, karena tadi kita bicaranya tentang aproksimasi partikel. Partikel bermassa ya gitu. Terus R adalah jarak antara kedua partikel bermassa tersebut. Ya, antara kedua partikel bermassa. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, terus kita kemudian melanjutkan lagi ke persoalan tadi problemnya ini. Jadi diketahui tadi M-nya itu 90 kg, mudahan selanjutnya dengan jari-jari 30 cm, artinya 30 cm ini adalah jari-jari si silindernya ini kan, atau piringan ini kan. Jadi piringan itu disk, ya kita punya jari-jarinya, misalkan kita R besar dulu deh. Pakai R besar sama dengan, maaf, sama dengan 30 cm. Oke. Yang pusatnya diletakkan sejauh 2 meter dari suatu titik P. Jadi 2 meter itu misalkan aja kita D, 2 meter dari suatu titik P. Nah, untuklah medan gravitasi secara keseluruhan dirasakan oleh titik P tersebut. Oke, ini harusnya ada keterangan yang aku lupa tambahin, yaitu piringannya ini itu bersifat homogen dan simetris. Oke, nah ini artinya apa? Nanti kita akan dapatkan ketika kita memvisualisasikan konsepnya atau soalnya gitu. Terus ditanyanya apa? Ya, tadi adalah medan gravitasinya tuh. Berarti ya G atau percepatan gravitasinya keberapa dan oke kita jawab. Nah, kemudian kayak yang tadi aku katain, untuk mempermudah kita memahami soalnya, kita dapat paling mudah ya paling gampang memvisualisasikan maksud soalnya. Jadi kita membayangkan secara geometri, secara di otak itu maksud soalnya tuh gimana, bentuknya di aplikasi di kehidupan nyata tuh kayak gimana, terus yang ditanyain tuh kayak gimana juga gitu. Nah, untuk memvisualisasikan kita bisa baca lebih dalam soalnya tadi lagi. Jadi diberikan sebuah piringan misalkan. Oke, di sini misalkan aja ada piringan gitu ya. Nah, baguslah. Ya, walaupun agak enggak itu. Ya, kurang lebih kayak gini. Maaf. Ya, elah. Nah, kurang lebih kayak gini. Diberikan sebuah piringan bermassa 90 kg. Karena dia piringan, berarti dia ininya penuh ya. Apanya ya? Bentar, aku pakai warna lain deh. Dalamnya tuh penuh. Ini yang membedakan dia dengan cincin misalkan. Misalkan warna ini, tapi jangan terlalu ngejreng deh. Nah, misalkan. Nah, misalkan aja kayak gini. Jadi dalamnya ini penuh. Dan dia bukan berupa semacam cincin itu. Kenapa? Karena ya itu yang membedakan dia dengan cincin. Kalau cincin itu kan seperti yang kita tahu, tengahnya bolong kan, tengahnya lubang ya. Nah, kalau si disk ini atau piringan itu dalamnya tuh pejal. Jadi dalamnya tuh benar-benar penuh gitu loh, benar-benar terisi. Ya. Nah, ya terisi seperti ini kayak bervolume lah kayak ya area kayak gitu. Nah, kurang cukup ternyata. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Oke, semoga udah rata. Kita coloring aja dengan ini. Nah, gini. Nah, kemudian dikasih tahu ternyata apa? Ternyata masanya 90 kilogram. Oh ya udah, berarti massa sama dengan 90 kilogram, massa si piringan itu. Kemudian R-nya 30 cm, di mana R itu adalah jari-jarinya. Jadi dari sini ke sini misalkan itu adalah 30 cm. Oke.
Terus sejauh 2 meter dari pusatnya diletakkan sejauh 2 meter. Berarti misalkan ini pusat gitu ya. Itu diletakkan sejauh 2 meter dari suatu titik P. Ya, kita bisa misalkan aja titik P itu di sini. Nah, jarak ini ke sini, ya kurang lebih kayak gini, itu adalah 2 meter. Oke? Nah, ya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian hitunglah medan gravitasi yang di titik P ini. Yaudah, berarti di P ini nanti G-nya itu berapa? Yang ditanyain tuh kayak gitu. Oke? Jadi ini kurang lebih konsepnya sama kayak ini, di mana di suatu wilayah M ini, itu kan kalau kita letakkan misalkan titik M di sini, itu G-nya berapa, atau ya gaya gravitasinya terpengaruh persatuan masanya itu berapa, si medannya itu. Nah, konsepnya yang ditanyain itu sama. Jadi kita nyari G di titik P yang sejauh 2 meter ini. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya benar. Ya sih. Udah, terus biasanya kalau aku ngerjain soal, tadi aku lupa bilang juga, dan lupa itu juga. Jadi yang diketahui ini, R-nya kan masih dalam sentimeter kan. Sedangkan kita tahu satuan SI atau satuan internasional dari panjang, kan jarak termasuk panjang kan. Itu kan adalah meter. Ya udah, berarti kita bawa adalah meter. Di mana 30 cm adalah turun 2 kan, berarti dibagi 100. Dibagi 10 pangkat 2, yaitu 0,3 meter. Nah, oke. Udah beres visualisasinya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang tinggal gimana cara menjawabnya. Nah, itu yang lumayan sulit. Jadi, cara menjawabnya menurutku yang paling gampang, gampang. Ya, bisa bicarakan ya itulah, paling gampang. Ya, walaupun nanti pusing, tapi setidaknya paling gampang. Karena kalau kita pakai cara lain bisa, tapi lebih sulit analisisnya. Gitu. Ya, ini misalkan taruh pindah sini aja kali ya, biar nggak terlalu itu. Oh, ini di sini ya. Kamu nggak mau ya? Aku mau pindahin kamu. Eh, Ya elah iya masih dia itu guys. Hmm, gimana cara mengangkat beliau? Oh ini ya. Garing. Ya udah deh. Iya no. Udah deh. Kita balikin aja deh. Hmm. Nah ya kurang lebih kayak gini. Nah cara paling mudahnya itu adalah dengan kita membuat bagian partisi. Kenapa harus dipartisi dan kita nanti harus masuk ke kalkulus, lebih tepatnya integral? Karena kalau kita kembali pada pendefinisian tadi, itu kan kalau kita ingat-ingat gaya gravitasi ataupun ya semuanya ini, semua konsep ini, itu kan harus berlandaskan satu asas, satu aproksimasi, yaitu partikel. Oke. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ini bukan partikel. Oke. Jadi kayak ya keseluruhan ini kayak piringan gitu loh. Kita nggak bisa memisahkan langsung itu kayak andai aja langsung anggap aja sebagai partikel atau sebagai bola. Itu nggak bisa. Itu aproksimasinya nanti jelek. Jadi kita harus bawa ini ke dalam bentuk partisi. Nah, partisi itu gimana maksud dan konsepnya? Partisi itu gini. Jadi kalau kita mau nyari gaya gravitasi atau medan gravitasi lebih tepatnya di sini, itu kan sebenarnya nanti kita harus kayak gini ya. Jadi kayak per masing-masing titik di sini misalkan. Nah, ini terus dengan titik ini dengan titik maaf dengan titik ini misalkan atau titik mana. Nah, di seluruh karena ini piringan yang mana isinya tuh ada nggak kosong kayak cincin gitu. Nah, di seluruh isi piringan ini itu harus ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, isi seluruh piringan itu harus mencakupi. Jadi nanti hijaunya ini tuh banyak banget dan dia harus mencakupi semua luasannya gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, ya semuanya itu. Nah, kalau kita lihat di salah satu itu kan bisa gila kan. Bahkan mungkin kita nggak akan pernah ketemu. Kita udah keburu tua dulu baru ketemu gitu kan. Makanya kita caranya nggak jangan se ekstrim itu. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam menganalisis gimana kita cara terbaik atau cara terefisien kita dalam menjawab soal. Nah, karena di sini itu dikasih tahu homogen dan simetris, yaitu soalnya tadi kurang lengkap, maaf. Tapi harusnya ada keterangan ininya. Dia homogen dan simetris. Homogen itu artinya apa? Artinya masanya itu terdistribusi secara merata, maaf. Jadi kalau misalkan masa aku ambil, maaf, ya. Kalau misalkan aku ambil kotak di sini, dengan kotak di sini di mana kotaknya tuh ukurannya sama, ya udah dia masanya akan sama gitu. Atau di ujung sini dengan di tengah sini, ya udah masanya tuh dia akan sama.
Jadi dia terdistribusi secara merata masanya, itu namanya homogen. Nah, kalau simetris itu ya lingkaran simetris, bentuk simetris, geometrinya simetris, segitiganya simetris. Artinya apa simetris itu? Ya dia lingkaran sempurna. Jadi dia bukan lingkaran yang kayak gini hampir membentuk lingkaran, tapi dia benar-benar lingkaran. Di mana ya ini dia diameternya sama. Terus kalau misalnya kita bagi jadi dua bisa, bagi empat bisa, dan itu sama besar. Ya kurang lebih simetris itu kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu dua keterangan itu, maka partisinya ya kita harus lebih pintar. Kenapa? Sebenarnya partisinya tuh kita bisa partisi titik-titik kayak gini, kayak tadi aku gambar, terus kita jumlahin dengan integral misalkan. Tapi itu percuma, karena bukan percuma sih, tapi ada cara yang lebih mudah, karena di sini dikasih tahu homogen dan simetris, dan bentuk dari piringan ini tuh adalah lingkaran gitu ya. Ya, lingkaran yang berisi, lingkaran ada luasnya, jadi nggak keliling lingkaran doang, tapi lingkaran berluas, di dalamnya tuh ada luasannya. Nah, makanya ya partisi kita paling gampang menyerupai lingkaran itu, yaitu ya lingkaran itu sendiri gitu loh, tapi dengan jari-jari yang berbeda-beda. Nah, mungkin di sini agak abstrak, tapi oke lah, ayo kita ikutin maksudnya tuh gimana gitu, untuk mempermudah mengerjakan soal ini. Jadi yang aku maksud gini, ini kan lingkaran kan. Daripada tadi kita ngumpulin satu-satu titik yang mana itu sampai Lebaran tahun depan pun mungkin belum tentu kelar, mendingan kita gini aja nggak sih? Jadi kita ambil lingkaran, lingkaran, maaf, kurang bagus. Ya, kurang lebih lingkaran kayak gini. Ya, itu anggap aja bagus lah ya. Lingkaran kayak gitu, sehingga nanti lama kelamaan itu mengisi penuh lingkaran, maaf, mengisi penuh lingkaran ini sendiri gitu. Nah, ya elah, ayo bro. Nah ya kurang lebih kayak gitu, maaf walaupun gak rapi. Kenapa semakin kesini makin sulit ya? Ya elah. Ya udah, pokoknya lingkaran-lingkaran inilah. Jadi kayak kita mencari lingkaran kecil yang kemudian kita jumlahkan atau akumulasikan semuanya sehingga menjadi satu luasan piringan ini itu gitu. Nah, mengapa ini bisa dilakukan? Karena tadi sifat homogenitasnya dan sifat kesimetrianya itu. Jadi karena dia simetri bisa dilakukan semacam ini. Kalau dia gak simetri itu sulit. Kenapa sulit? Andai kata kayak gini deh bentuknya. Ya misalnya kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya ini kan ya paling gampang kita praktisinya kayak gini kan. Jadi kita nanti tinggal tumpuk-tumpuk aja terus tambahin aja aku masih jadi. Tapi itu kan ya kita sulit untuk mencari luasan yang dalam-dalamnya ini kan. Sedangkan karena ini lingkaran itu ya udah gampang. Kita tahu luas lingkaran misalkan ya dia akan selalu PR kuadrat terus apalagi keliling lingkaran ya dia akan selalu 2 PR atau PD kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi emang cara mengerjakan kita itu kayak gitu. Kita akan mempartisi atau mencari bagian-bagian kecil dari lingkaran dari luasan lingkaran ini, kemudian kita jumlahkan atau akumulasikan dengan menggunakan integral. Karena integral itu kan ya artinya dia untuk mensumasi kan. Logonya aja kan S kan, di mana S itu dari sum, yaitu menjumlahkan atau mensumasikan partisi-partisi kecil tadi jadi satu bagian yang utuh gitu loh. Jadi kita mengakumulasikan, kita udah dapat ini nilai lingkaran kecilnya, terus kita jumlahkan semuanya itu, kita mengakumulasikan semua partisi itu menjadi satu bagian lingkaran yang utuh ini dengan dalamnya tuh ya berluasan tertentu kayak gitu. Nah, di sini aku udah coba editin gambar yang lebih proper dan lebih dapat dimengerti. Jadi nih aku punya gambarnya kurang lebih kayak gini visualisasinya. Oh iya tadi ini hilang ya. Maaf teman-teman. Di sini itu ada. Lah, kenapa dia naik, Bro? Kocak. Lu di sini. Nah, udah. Nice. Nah, aku udah coba gambarin yang lebih proper, tapi emang ya maaf aja agak kebalik. Tapi ininya sama kok. Di sini ini adalah piringan yang kita mau cari eh yang memiliki massa. Jadi kenapa kita disuruh nyari gravitasi, medan gravitasi lebih tepatnya, dan karena bukan karena benar. Mengapa kita harus mencari medan gravitasi? Karena di sana emang akan ada medan gravitasi. Kenapa akan ada medan gravitasi? Karena sesuai dengan yang tadi kita pelajari, gravitasi itu kan ada akibat suatu benda bermassa kan. Nah, si piringan ini kebetulan dia memiliki massa berapa? 90 kg gitu. Jadi si piringan memiliki massa, kemudian dia juga ada jarak. Dia memiliki jarak antara ini ke titik P-nya. Ya udah, dia bisa aja kita menemukan gaya gravitasinya kalau P ini ternyata partikel dan dia memiliki massa. Tapi kan di sini kayak kita cuma nyari di titik P ini medan gravitasinya berapa ya.
Ya bisa kita nanti cari dengan si rumus medan gravitasi atau percepatan gravitasi tadi. Itu intinya gara-gara di sini ada piringan yang memiliki massa, terus dia berjarak r dengan suatu titik di sini namanya P, makanya di situ ada medan gravitasinya. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita pahami tadi nih, kita akan mempartisi, misalkan di sini aku ambil gambaran lingkaran yang ini, yang dengan ketebalan dx. Dx itu apa? Dx itu bentuk apa ya? Lebar. Kalau di sini berarti bentuk lebar yang sangat kecil. Dx itu sebenarnya menyerupai, jadi dia sebanding dengan delta x. Bedanya kalau delta x itu perubahannya besar nilainya, sedangkan kalau dx itu sangat 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 kecil. Oke, jadi kayak dia bentuk perubahan lebar juga tapi sangat kecil. Jadi kayak ini ya dx di sini sebagai lebarnya gitu loh, yang sangat kecil, lebar dari cincin lah. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Mengapa cincin ya? Karena tadi kita tuh emang mau nyari cincin-cincin ini yang kemudian kita akumulasikan menjadi satu piringan berleluasan tertentu. Kayak gitu. Oke? Ya, jadi di piringan ini ada cincinnya ini, partisinya itu dengan lebar dx sangat-sangat kecil gitu ya. Yang kemudian nanti kita akan cari-cari hingga memenuhi ini dan kita akumulasikan. Nah, sekarang kita lihat ini. Jadi di sini itu bentar. Ya udah paling semoga lah ya. Semoga gampang lah ya. Nah, di sini itu kan ada titik P yang mau kita cari medan gravitasinya dengan si partisinya. Sekarang kita fokusnya ke partisi, oke? Karena emang kita mau nyari titik partisinya, kemudian kita akumulasikan. Jangan lihat satu piringan secara keseluruhan, karena itu akan menyusahkan sendiri perhitungan kita. Nah, kalau kita lihat cincinnya, itu kan kita lihat nih, maaf, maaf agak aneh ya, agak tricky guys. Nah, kalau kita tarik garis antara P ke ini, ya ini kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini, dua segitiga ini nih, dimana ya ini dia simetris lah ya. Jadi kayak simetris itu kayak sama aja kalau aku gambarin ini sebagai lingkaran yang bentuknya kayak gini, itu aku ngambil di titik ini dengan seberangnya persis di titik ini. Ya, aku lah. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi atau misalkan ya gitu dulu deh. Kita ambil yang lingkaran ini dulu deh. Gitu. Jadi di titik yang sangat berlawanan lah. Nah, kalau kita urai dari medan gravitasinya, itu kan berarti di sini nanti ketemu. Misalkan ya, misalkan ini aku kasih nama titik satu, ini titik dua. Oke. Nah, di titik satu itu kan DG-nya itu kan sebenarnya ke arah sini nih. Jadi medan gravitasinya itu kan sebenarnya ke arah situ. Kenapa? Karena kita fokusnya ke titik ini, terus kita mau nyari medan gravitasi yang terpengaruh oleh titik itu. Dan karena arahnya tarik menarik, ya kalau kita lihat P, arahnya akan ke sini dong. Fokus ke titik DX yang satu itu, bukan DX, ke titik satu itu. Oke. Dan kalau yang dua, ya dia akan arahnya mengikuti juga. Kurang lebih nanti dia kayak gini. Oke. Ini DG2 misalkan. Di sini adalah DG1. Oke. Nah, dengan pengetahuan kita oleh analisis vektor, analisis geometri dan vektor, kita bisa memproyeksikan vektor DG1 ini, sebenarnya kan dia vektor kan. Vektor DG1 ini menjadi dua nih. Duanya kayak gimana? Duanya kayak gini. Jadi yang DG1, tetanya gimana sih? Oh, ini teta ya. Oke, berarti yang ini itu kan adalah DG1 sinus teta. Kenapa? Karena ya dia jauh dari sudutnya gitu loh. Atau gini, kalau mau gampangnya kita nyari DG1 cos theta-nya dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita singgung segitiga yang ini, satu segitiga yang ini gitu ya. Nah, kurang lebih segitiga yang itu kan kita tahu di sini juga theta kan karena sudutnya sama. Oke. Di sini ada theta, terus di sini itu sama kayak ini. Atau kita mau nyari ini kan, kita mau nyari ini kan. Benar. Gimana ya? Kita pakai warna lain aja deh, guys. Karena agak pusing sih emang jujur aja. Entah. Oke, oke. Ini aku kasih warna biru deh. Ini aku kasih warna biru juga nanti. Nah, sekarang kita akan menggambar dengan menggunakan pulpen biru dulu. Nah, ini nih, kita akan mencari ini. Kalau kita lihat segitiga yang berwarna hijau ini, ya, nih. Kalau kita mencari segitiga yang berwarna hijau ini nih, maaf, ya kurang lebih, ya ini.
Anggap aja. Nah, segitiga kurang lebih kayak gitulah ya. Dan kita mau mencari sisi ininya, sisi bawahnya, terus kita dikasih tahu tetanya yang kayak gini, yang mana dia akan sama dengan ini, ya otomatis kita menggunakan cos dong. Kenapa cos? Jadi cos theta. Kenapa cos theta? Karena cos theta itu kan sami kan, samping per miring. Dimana sampingnya ya yang mau kita cari ini, yang warna biru ini, yang aku kasih itu sebagai ya yang pokoknya arah panah ke sini lah. Nah, nah inilah itu, yaitu misalkan di sini DGX deh, kayak gitu. Oke. Nah, cos theta itu kan berarti DGX per sisi miringnya, hipotenusanya. Nah, di sini hipotenusanya itu DG. Maka ketemulah kita nilainya DGX sama dengan DG kali dengan cos theta gitu. Atau kalau kita mau nyari DGY itu kita bisa gunakan sin theta. Jadi sin theta sama dengan DGY. DGY itu apa? DGY itu yang ini ya. Jadi ntar kita ulangin aja deh. Nah, kita mau nyari DGX dan DGY nih sekarang. Ini DGY. Nah, kalau kita mau nyari DGY di sini itu kan berarti sin theta itu kan DGY demi kan dia, depan per miring. Depannya apa? Ya DGY tadi, per miring hipotenusanya. Sama kayak tadi DG. Maka kita akan menemukan DGY itu adalah DG dikalikan dengan sin theta. Nah, ini juga yang jadi alasan dari kenapa kalau kita ngurai di dinamika itu yang dekat dengan sudut kita pakai cos, yang jauh dengan sudut itu kita pakai sin. Nah, hafalannya kayak gitu tuh yang menurutku nggak terlalu baik kalau kita nggak paham artinya atau dapatnya dari mana. Jadi kita harus benar-benar paham artinya itu apa, dapatnya dari mana, baru bisa menguasai perhitungan matematisnya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, udah beres nih di sini. Oke, ini mungkin aku kasih warna hijau nih biar sama di atasnya. Nah, oke. Terus sekarang kita akan lihat kembali DGY dan DGS-nya tadi. Oke, kalau kita tinjau yang DGY, kita pakai warna merah lagi aja ya teman-teman. DG1 deh, kita urai DG1 deh. Kan berarti kan ini kan, kita akan dapatkan DGY sama dengan DG1 apa? Sin theta kan? Sin theta, ya kan? Sedangkan yang ke bawah itu kita dapatnya apa? Negatif, karena ini DG sebenarnya vektor kan. Jadi ya negatif, ya kalau gitu. Negatif DG 2 sin theta. Oke. Kemudian yang kalau kita fokus ke DG1 lagi nih, ke yang atas nih, jadi yang ini. Nah, yang itu, ntar aku kasih highlight aja deh biar. Nah, DG1 yang itu tuh, kalau kita tinjau terhadap X-nya, itu kan yang ke arah sini kan. Ya, yang biru DGX tadi lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, DGX itu kan DG cos theta kan. Jadi, untuk yang atasnya ini, kita akan dapatkan DG, aku kasih warna yang merah lagi, nggak apa deh. DG1 cos theta. Oke. Terus kemudian, kita tinjau yang DG2. Jadi, DG2 tuh yang ini, tuh ya. Tapi kita cari yang terhadap arah sumbu X juga. Kalau kita, oh ya, di sini itunya, apa, acuan koordinat kartesiusnya umum aja. Jadi X itu ke arah horizontal, Y itu ke arah vertikal. Nah, kalau kita ambil DGX DG yang secara horizontal pada yang DG kedua ini, maka ya kita akan dapatkan, ya, yang kesini tadi deh, kita akan dapatkan DG2 cos theta. Betul nggak, teman-teman? Ya, kalian mungkin bisa cross-check aja, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita tahu DG1 dan DG2 itu memiliki nilai yang sama. Itu asalnya dari mana? Jadi sebentar. Si G atau si DG. Sebentar. Oke, udah. Nah, DG itu kenapa nilai DG1 dan DG2 tadi aku bisa katakan dia sama? Karena ini nih, kita tahu tadi rumus G itu adalah G kali M per R kuadrat kan, ya kan? Nih, G kali M per R kuadrat. Di mana kita lihat G itu nilainya emang selalu tetap, nilainya akan selalu sama, selalu konstan. Gitulah, konstanta gravitasi universal namanya aja konstanta. Nah, kalau kita lihat tadi kan, aku tuliskan lagi lah ya, rumusnya tuh G sama dengan G kali M per R
kuadrat gitu kan. Nah, G itu emang nilainya selalu konstan. Nah, kalau kita tinjau M-nya itu kan ya, tadi kayak aku ngomong, karena dia tuh sifatnya homogen, artinya masa dimanapun itu nilainya akan selalu sama besar masanya atau distribusi masanya gitu. Jadi masanya emang selalu sama juga nih. Terus R. Nah, kalau kita lihat R dari sini ke sini, bentar, misalnya kita kembali, nah pakai yang ini, R dari sini ke sini sama R dari sini ke sini itu sama dong. Ya, itu sama dong. Ya, karena emang jaraknya tuh sama. Jadi, karena G, M, dan R-nya ini sama, maka aku bisa dikatakan kesimpulannya itu DG. Maaf, pakai warna merah aja deh. DG1 akan sama dengan DG2. D-nya tuh nggak ngaruh ya, itu kayak kita ambil partisi kecil. Nah, arti gampangnya itu kayak kita ngambil partisi kecilnya itu doang gitu lah. Oke, nah ya udah berarti kalau kita lihat singgung atau tinjau sumbu X, gitu ya, tinjau sumbu X, itu kan bisa dilihat DG-nya, DG cos theta-nya semuanya mengarah ke dalam kan. Berarti mereka akan saling menjumlahkan. Kenapa? Karena dia vektor. DGX itu adalah dia vektor ya. DG1 cos theta akan ditambah dengan DG2 cos theta. Ya, kurang lebih kayak gini. Oke. Terus kalau misalkan kita tinjau sumbu Y nih teman-teman. Kalau misalkan kita tinjau sumbu Y, itu kan berarti kita lihat nih, ternyata yang pada sumbu Y ini arahnya berlawanan. Jadi yang satu tuh ke arah atas, satunya ke arah bawah. Ya udah, karena dia vektor, kita kurangkan tuh. Dimana DG1 sin theta, ya benar, sin theta akan dikurangi dengan DG2 sin theta. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat DG1 sama DG2 sama. Sin theta 1 sama sin theta 2 apakah sama? Oh, sama. Kenapa sama? Karena emang sudutnya ini tuh sama. Nih, kalau kita lihat yang hijau, sudut atas dan sudut bawah itu sama. Jadi nilai sinusnya itu juga akan memiliki nilai yang sama. Jadi, bisa dikatakan DG1 sin theta dikurangi dengan DG2 sin theta itu akan saling menghilangkan. Sehingga hasil akhirnya itu adalah nol. Oke? Terus, misalkan aja kita tinjau yang lain. Misalkan kita tinjau ini nih, teman-teman. Kita tinjau titik ini, maaf, kita tinjau titik ini dan titik ini, di mana ini juga berseberangan. Jadi ya kurang, misalkan aja kurang, maaf, kurang lebih kayak gini lah. Oke, kurang lebih nah, ini dengan ini. Nah, dengan ini, itu kan dia juga sama kan, nih. Dia juga sejajar kan, tepat berseberangan kan. Nah, kalau kita urai kayak gitu, itu juga akan sama nilainya. Jadi, yang nih, kayak kalian bisa bayangkan, kurang lebih seperti ini, nanti di, maaf, nanti dihitungkannya ke titik ini, ya nggak mau, ya kurang lebih kayak gini. Itu nilainya yang ada pada sumbu Y, dia akan itu juga saling menghilangkan juga, saling tereliminasi juga. Sedangkan yang arahnya pada sumbu X itu akan justru saling menguatkan, saling menambahkan, bukan saling menghilangkan atau saling melemahkan, kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan semua medan gravitasi yang ada pada arah sumbu Y dengan pada visualisasi ini, gitu ya, itu akan bernilai nol dan hanya menyisakan medan gravitasi yang ada pada arah sumbu X gitu. Yang di sini kita masih bawa dalam bentuk partisi D kan, DGX gitu. Ya udah, kalau kita mau nyari di sini disuruh nyari semua akumulasi keseluruhan medan gravitasi yang ditanyakan ya kita bisa cari aja berarti pada arah sumbu X doang nih. Nggak perlu dalam sumbu Y-nya. Ya udah, berarti kita tahu kita harus nyari sigma atau total dari DGX. Di mana berarti kita harus nyari sigma dari DG kali cos theta. Oke. Nah, sekarang rumusnya G tadi apa, teman-teman? Kayak yang barusan aku tulisin kan. Sebenarnya ya ini maaf. Ya sebenarnya harusnya kayak gini sih. GM per R kuadrat kali R ini sebagai arah vektornya. Tapi kita abaikan dulu deh arah vektornya. Kita bawa dalam G dulu. Jadi G skalar itu bisa dilambangkan seperti kayak gini notasinya atau G doang tanpa topi vektor.
Yang rumusnya itu adalah G kali M besar per R kuadrat. Nah, kita tahu di partisi ini, kalau kita kemudian tadi fokus lagi ke partisinya, G itu kan akan nilainya selalu konstan kan. Jadi karena dia konstanta gravitasi universal, namanya juga konstanta atau tetepan, nilainya akan selalu tetap, nggak ngaruh titik terhadap titik-titik ini, gitu ya. Nggak ngaruh kalau misalkan kita mau ngambil lingkarannya itu sekecil ini, atau sebesar ini, atau sebesar yang dicontoh ini, atau lebih besar lagi, atau bahkan melingkupi ya si lingkaran ini gitu loh. Jadi dia nggak ngaruh. Terus M-nya, nah M-nya yang baru nanti bisa kita ikut partisikan juga gitu. Dan R-nya yang jelas. Kenapa R? Ya tadi kalau misalnya kita ngambil lingkaran yang sekecil ini partisinya dengan yang sebesar yang jadi contoh, ya pasti beda dong karena R-nya juga beda. Dan total masanya pun beda dong karena lingkaran kecil sama lingkaran besar total masanya juga akan beda. Makanya nanti kita kalau mau membawa sebagai DG, si M dan R ini ngaruh gitu. Oke. Nah, ngaruhnya gimana? Gini, pertama kita nyari DM-nya dulu ya. Kita mau mencari DM nih. Cara nyari DM-nya gimana? Kan kita dikasih tahu pada soal M total tuh, yaitu 90 kilogram. Ini kan masanya nilainya 90 kilogram secara total itu tuh. Dan itu mencakupi satu lingkaran atau satu piringan berleluasan tertentu tuh. Oke. Sedangkan yang mau kita cari itu lingkaran dengan jari-jarinya tuh kurang dari si lingkaran 30 cm ini nih. Jadi kayak kita ngambil partisinya mana itu lebih kecil pastinya atau sama, tapi yang pasti masanya tuh nggak mungkin sama kayak 90 kilogram karena kayak kita ngambil cincin-cincin dalamnya dulu doang yang kecil-kecil, nggak sebesar piringan ini yang berleluasan tertentu. Nah, ya udah berarti caranya kita bisa membandingkan masa paling besar ini dengan masa per masing-masing partisi. Caranya gimana? Kita pertama bisa nyari DA-nya dulu nih teman-teman. Kenapa DA? Ya karena kita mau membandingkan ukuran partisi dengan ukuran luas secara keseluruhan kan. Karena A-nya tuh gampang, kita tinggal PR kuadrat. Sekarang kita bisa nyari DA-nya dulu. DA itu apa? Partisi dari luasan, ya luasan dari partisi yang mau kita cari. Nah caranya itu DA atau A dulu deh. A lingkaran deh. A lingkaran itu kan pi R kuadrat. Setuju dong? Oke. Terus di sini di visualisasinya itu aku lambangin pakai dx. Jadi dx itu apa? X itu jari-jari dari nih, dari pusat massa, maaf, dari pusat massa ke lingkaran partisinya itu. Itu adalah x. Oke. Di situ aku lambangin pakai x, berarti kita di sini bisa ikut aja kayak gitu. Kita berarti punyanya pi x kuadrat ya kan? Terus kalau misalnya kita mau ngambil partisi luasnya, ya udah berarti kita tinggal DA per atau bukan per, bentar, maaf. Kita tinggal DA D something yang mana somethingnya itu merupakan variabel yang nilainya berubah-ubah terhadap partisinya. Jadi karena kita tahu pi itu nilainya selalu konstan ya nilai sekitar 3,14 bla bla bla. Sedangkan yang selalu berubah itu ya nilainya X-nya itu. Karena X kecil sama X besar itu nilainya beda kan. Partisi yang kecil sama partisi besar ya itu nilainya beda kan. Makanya kita bisa turunkan atau DA dx kan ini terhadap X. Yaitu berarti jadi 2 pi X ya kan. Terus berarti kita punya partisi. Sebenarnya caranya gini sih yang paling benar. DA dx kemudian aku kalikan dengan, kan kalikan sebenarnya kayak aku diferensialkan terhadap dx, terus yang depan juga aku diferensialkan, maaf, terhadap dx. Nah, jadi yang kiri itu akan jadi dA doang, sedangkan yang kanan itu jadi 2px dx. Nah, jadi kita udah punya DA ini nih. Ini adalah persamaan pertama yang kita punya. Oke. Sebenarnya kan di sini, oh tapi ini X masih. Ya udah. Kita lanjutin dulu. Nah, kemudian karena tadi aku ngomong kita mau dapetin DM, berarti kita bisa membandingkan dong. Membandingkan apa? Membandingkan kalau M atau satu massa utuh, oh ini apanya M besar ya? Oke, berarti di sini kita ganti aja dengan M besar deh, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita tahu M besar itu adalah massa keseluruhan sistem atau massa keseluruhan satu piringan berluasan tertentu tadi, ya udah berarti M ini dia akan sama dengan luasan satu piringan itu. Di mana A-nya itu atau luasan piringannya itu ya dia adalah PR kuadrat. PR kuadrat. Tadi aku R-nya pakai apa ya? Huruf kecil atau huruf besar? Yang nah 30 cm ini oh R besar ternyata. Oh ya udah berarti PR besar kuadrat. Oke. Ya udah berarti aku punya
M sama dengan A, berarti A-nya sama dengan pi R kuadrat. Ini bukan sama sih sebenarnya, sebanding. Nah, sebanding. Terus aku mau nyari DM. DM, dia sebandingnya dengan DA. Oke, gini deh. Kalau enggak, kalau M sebanding dengan A, DM itu akan sebanding dengan DA. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus tadi kita tahu DA itu adalah 2pi X dx. Berarti di sini aku bisa ganti langsung dengan 2pi X dx. Ya udah, kalau kita mau nyari DM tinggal kali silang, ya kan? Berarti DM sama dengan 2pi X dx dikalikan dengan M dibagi dengan pi R kuadrat. Nah, di sini sebenarnya bebas. Kita bisa memasukkan M-nya dan R-nya terlebih dahulu karena dikasih tahu pada soal dan kita udah tahu, udah tulis di tabel diketahui. Tapi karena nanti itu jadi ribet dan bisa aja kita waktu masukin ke kalkulator tuh jadi salah perhitungannya dan agak risky, makanya aku paling suka biarin aja dalam bentuk variabel dan nanti kita tinggal masukin di akhir soal, ya gitu, di akhir jawaban lah, emang di akhir jawaban kayak gitu. Nah, ya udah berarti sini, tapi yang aku tahu pi-nya bisa dicoret karena di maaf, karena di atas bawah itu ada pi-nya, aku coret. Kita punya 2m X dx per R kuadrat. Itu adalah DM. Oke. Oke. Ya udah, berarti di sini karena sebenarnya tugas kita itu nyari DG, yang rumusnya itu adalah G-nya kan, ya, karena dia tetap ya, dia konstanta, nilainya tetap, nggak bukan dalam partisi, tapi M-nya itu dalam partisi, berarti G kali DM per R kuadrat gitu. Nah, R-nya tuh apa di sini? Oke, R-nya itu kan yang tadi ini kan, jarak dari sini ke sini kan, misalkan. Ya udah, berarti kita bisa cari caranya dengan kayak gini. Nih, kalau kalian lihat yang warna hitamku ini nih, yang paling terakhir ini, itu kalau atau kayak gini deh, yang dari sini aja deh. Nah, kurang lebih kayak gini nih, kita lihat kembali segitiga warna hijaunya tadi, itu kita bisa nyari si hitamnya itu dengan mempitagoraskan sisi depannya dengan sisi sampingnya. Ya nggak sih? Ya, ini kan R kan. Berarti R itu kalau misalkan dengan konsep yang kayak gitu, kita bisa dapatkan si R ini, maaf, si R ini sebagai R kuadrat, karena dia sisi miring, sisi hipotenusa, sama dengan sisi samping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat kan. Sisi samping kuadrat itu kan berarti 2 meter kuadrat tuh. Atau, maaf, atau si D kan. Ini kan. Ya, berarti itu kan si D kuadrat ditambah dengan ini. Nah, di mana itu tuh ya X kuadrat itu sendiri. Berarti X kuadrat. Berarti R itu sama dengan akar dari D kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Oke, kita udah punya itu. Sekarang kita kembalikan lagi. Kembalikan kemana? Ke persamaan yang ini. Karena kita udah dapetin DM dan udah dapetin R. Sedangkan G itu konstanta ya. Nilai kita tadi udah tahu di waktu kita bahas materinya. Udah, berarti kita bisa nyari DG. DG di sini berarti sama dengan G. Tetap dalam G dulu. Masuk-masukin itu terakhir aja. DM-nya itu 2 kali eh ya ini 2 kali M kali X dx per R kuadrat, oke, dibagi dengan R kecil kuadrat, di mana R kecil kuadrat tadi adalah akar dari X kuadrat, maaf, X kuadrat ditambah dengan D kuadrat gitu kan. Ya udah, berarti jadinya em, ya 2G kali M kali X dx per R kuadrat akar dari X kuadrat tambah DX, tambah D kuadrat, maaf, tambah D kuadrat. Ya udah, jadi kayak gini. Nah, tapi jangan lupa ini masih DG, sedangkan tugas kita itu DG cos theta. Berarti ini perlu dikalikan dengan cos theta. Di mana cos theta kalau kita kembali merujuk pada ini, ya merujuk pada segitiga hijau ini, ya dia adalah, terlanjur bukan sami, samping dibagi miring. Sampingnya itu apa? Sampingnya itu D tadi 2 meter. Sedangkan miringnya ya tadi yang akar ini, akar D kuadrat tambah X kuadrat. Berarti kita di sini tahu cos theta itu selain DGX per DG itu juga bisa sebagai D dibagi dengan R. Aku masih sederhana aja kali ya karena temannya nggak cukup. Nah, D per R ini. Yaudah, kita tulisin aja, dikalikan
apa ya, DG cos theta deh. DG cos theta gitu ya. Atau DGY sebenarnya kan dia ya gini dulu deh, DG cos theta dulu deh. Itu kan berarti ini yang atas itu maaf. Ya, yang atas itu yang DG inilah. Nah, itu 2G kali M besar kali X dx per R besar kuadrat akar dari X kuadrat tambah D kuadrat dikalikan lagi dengan kosetanya. Kosetanya tadi D per apa? Per R kan, dimana R itu ya akar panjang dari X kuadrat tambah D kuadrat. Nah, ya kurang lebih kayak gini nih. Oke. Ya udah, karena ini masih DG cos theta atau ya ini sebenarnya DG cos theta tuh nggak lain dan nggak bukan tuh ya DGY ya guys ya. Atau ya sebenarnya DG yang mau kita cari sendiri. Kenapa? Karena DGX-nya itu 0. Jadi kita punya DG itu ya DGY itu sendiri. Dan kalau kita mau nyari G-nya, caranya adalah dengan mengintegralkan mengintegralkan DG-nya gitu. Atau ya mengintegralkan DG cos theta lah atau DGY deh. Mengintegral ya mengintegralkan DG sama dengan mengintegralkan DGY deh. Nah, kayak gitu. Atau ya kita mengintegralkan ini semua sebenarnya si segede gaban itu sendiri. Jadi 2 dikalikan dengan G, dikalikan dengan M, dikalikan dengan X dx, terus dibagi dengan oh iya, ini kuadrat ya, teman-teman. Ini ada kuadratnya ya. Iya, jangan lupa. Maaf. Ini ada kuadratnya. Oke, berarti karena ada kuadratnya itu hilang akarnya jadi X kuadrat tambah D kuadrat. Kenapa D kuadratnya ya ini gitu rumusnya per R kuadrat kan. Jadi harusnya D kuadrat itu tadi aku lupa. Udah benar berarti. Nah, ini berarti jadi per R kuadrat dikalikan dengan X kuadrat tambah D kuadrat. Ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Akar dari aku pakai warna lain deh. Akar dari X kuadrat plus D kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat tambah D kuadrat pangkat setengah kan. Nah, kemudian X kuadrat tambah D kuadrat kali X kuadrat tambah D kuadrat pangkat setengah, itu kan berarti pangkatnya dijumlah. Berarti kita akan dapatkan X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 tambah setengah. Ya, berarti sama dengan X kuadrat tambah D kuadrat pangkatnya 3/2. Oke, ya udah berarti kita kembali ke warna tinta hitam. Di sini kita tuliskan pangkat 3/2. Oke, udah. Jangan lupa di sini ada D-nya ya. Maaf. Ya, kayak inilah kurang lebih. Oke. Nah, selanjutnya, oh ya, kita tentukan batas-batas pengintegralannya. Oke. Jadi batasnya itu apa? Bawahnya itu kan karena dia mulai dari titik di tengah kan. Berarti awalnya R-nya tuh 0, ya. Kenapa X-nya tuh 0, maaf. Kenapa 0? Karena ya X tuh definisinya tuh ya jarak dari titik pusat ke terhadap partisinya, jari-jarinya gitu loh. Jari-jari partisinya. Nah, karena dia masih di awal banget, masih di titik pusat itu sendiri berarti 0, hingga ke akhir kan. Dimana di akhir tuh ya X-nya nggak lain dan nggak bukan jari-jari si luasan piringannya itu sendiri. Yaitu di sini 0,3 meter atau R besar. Yaudah, berarti kita punya batas bawahnya 0, batas atasnya sampai R besar. Oke, ya benar. Nah, kemudian ya udah kita lihat mana saja yang terpengaruh oleh dx. Ternyata di sini ada x dan di sini ada x. Berarti karena x ini yang bawah tuh dalam kurung dan pangkat yang lumayan sulit, jadi kita satu kurungan itu si x kuadrat tambah d kuadrat pangkat 3/2 kita highlight juga karena itu dia juga terpengaruh oleh dx kan artinya. Sedangkan yang nggak terpengaruh di sini tuh ada 2 kali g kali m kali d per R kuadrat, ya kan? Nah, ini kemudian baru integral dari batas bawah 0 sampai R, terus X, dx per, oh ini gini aja deh, biar enggak bingung. Ini X kuadrat tambah D kuadrat, pangkat 3/2, ini dx. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya udah, sekarang untuk biar mempermudah kita, jadi kita fokus pada integralnya dulu. Pada pengintegralannya dulu. Integralnya
dahulu. Oke. Oke. Gini, karena ini lumayan sulit untuk diselesaikan, jadi aku paling mudah menggunakan permisalan. Jadi kita memisalkan, misal U itu adalah X kuadrat tambah D kuadrat. Oke. Terus kita mau du dx fungsinya buat apa? Bentar, nanti kita akan tahu. Karena kita menturunkan terhadap X doang, berarti karena D ini nggak mengandung unsur X sama sekali, dia akan jadi nol. Kenapa nol? Ya, karena turunan itu kan, misalkan aku punya eh, A pangkat N fungsinya ya. Jadi misalkan dx, dd, apa ya? D, ddx deh. Dari X pangkat N itu kan jadi N kali X pangkat N min 1 kan. Ini aku kasih warna biru aja deh. Biar gak bingungin. Ya, kurang lebih kayak gini kan. Nah, kalau misalkan, ya udah, kalau misalkan ini, itu kan berarti dia nggak punya variabel X kan. Berarti dia variabel X-nya pangkat berapa? Ini kan sama aja kayak kali, apa, kasih warna merah aja deh. Sama aja kayak kali X pangkat 0 kan. Karena X pangkat 0 nilainya 1 kan. Ya udah, berarti kalau kita mau nurunin du dx, kita akan ketemu 2x pangkat 2 min 1 ditambah dengan ini, nolnya dia turun ke depan. Dia turun ke depan sini. Jadinya 0 dikalikan d kuadrat kali x pangkat 0 min 1. Ya, berapapun dikalikan 0, 0 kan. Oke, berarti ini jadinya 2 kali x. Gitu aja. Oke, udah dapat du dx. Sekarang kita buat dalam gini. Ntar, aku lanjutin di bawahnya aja kali ya. Ini ya. Du dx, aku kalikan dx. Aku diferensialkan terhadap dx. Berarti ini 2x dx. Berarti aku punya du sama dengan 2x dx. Gitu kan. Atau aku punya x kali, ya x kali dx sama dengan du per 2. Nah, ini fungsinya itu untuk kita bisa memsimplifikasi atau menyederhanakan persamaan ini nih. Karena di sini ada x dx, aku ubah ke dalam ini du per 2. Sehingga integral ini, integral dari 0 sampai r dengan fungsinya tuh x per x kuadrat tambah d kuadrat pangkat 3 per 2 dx, ini x kali dx-nya aku taruh sini aja lah ya. Nah, ini kan bisa langsung aku substitusi di sini. Aku sederhanakan, simplifikasi. Jadinya integral dari 0 sampai r yang atas jadi du per 2 ya kan. Du per 2. Yang bawah itu jadi ini, itu kan udah jadi U kan, yang aku misalin sebagai U kan. Yaudah, berarti aku punya bawah itu U pangkat 3 per 2. Atau ya berarti ini, ya bisa dibuat kayak gini dulu. Ini R, berarti ini DU per 2 U pangkat 3 per 2. Oke, duanya bisa keluar karena dia nggak punya variabel U, nggak bergantung terhadap U. Oh ya, ini batas atas batas bawahnya sebenarnya ganti ya. Jadi kayak sebenarnya dia nggak 0 sampai R, tapi karena misalkan, bukan misalkan, tapi karena aku nggak mau ribet, jadi aku tetap biarkan dalam 0 sampai R, tapi itu dalam variabel X. Kenapa dalam variabel X ya? Karena kita nggak bisa masukin itu kalau dia masih dalam variabel U. Jadi pemikiranku, nanti kita selesaiin persamaan integral ini dulu, kita kembalikan lagi terhadap variabel X, baru kita masukin ini, batas-batas atas bawahnya, untuk mempermudah perhitungan. Ini X sama dengan 0, dan ini X sama dengan, ya ini X sama dengan 0, tadi X sama dengan R. Oke, ntar ini kita pindahin aja lah ya. Nah, ini kayak gini, integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan R. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, berarti U2-nya ini bisa pindah luar karena dia nggak terpengaruh oleh U maupun X. Jadi setengah dari integral batas bawah X sama dengan 0, batas atas X sama dengan R. Oke, terus ini adalah DU per U pangkat 3 per 2. Atau berarti ini sama, udah mau habis lagi. Sama dengan integral dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan R, U pangkat minus 3 per 2 DU. Oke, terus kita kan tahu, integral itu kan prinsipnya kebalikan dari turunan tadi kan. Jadi kalau misalnya aku mau mengintegralkan ini, mau mengintegralkan N
kali X pangkat N min 1, gitu ya, itu kan dx gitu ya, itu kan akan jadi N per N min 1, jadi yang N min 1 plus 1, ya N min 1 plus 1, dikalikan dengan X pangkat N min 1 plus 1. Oke, makanya yang ini itu kan sama dengan N itu sendiri kan. Berarti aku punya N per N dikalikan dengan X. Ini juga jadi N, X pangkat N. Ini cancel, kita akan kembali punya X pangkat N. Itu prinsip kerja dari integral. Jadi dia kayak kebalikannya atau anti turunan. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ya udah, berarti di sini kita akan punya min 3/2 plus 1 dulu. Jangan lupa. Berarti jadi min setengah, ya kan? Terus min setengahnya itu, maaf, ya emang suka kayak gitu. Nah, ini kayak gini, aku bisa kasih kayak gitu. 1/min setengah, gitu ya. Dikalikan, maaf, teman-teman. Dikalikan dengan U pangkat min setengah juga. Oke, dengan batas bawah atas, ini X sama dengan 0, yang atas itu X sama dengan R. Nah, udah nih, kita udah kelar. Bentar, ini aku ada yang kelupaan ya. Naruh setengah. Ya, itu lumayan krusial. Teliti ya, teman-teman. Karena percuma kalau kita bener tapi kita nggak teliti. Sama aja bohong gitu. Oke, nah ini kayak gini kurang lebih. Ini setengah kayak gini kurang lebih. Ini juga setengah kali itu. Nah, yaudah. Oke deh. Berarti integral tadi, integral atas ini 0 sampai R, atau kita bisa, iya, udah deh, nggak usah deh. Kita langsung selesaiin ini aja. Berarti itu adalah hasilnya gitu ya. Hasilnya setengah itu karena dia di luar. Ini juga bisa kita pindah keluar karena nggak mengandung U sama sekali. Jadi min 2 ya. Kali min 2. Nah, ini baru kurung sikunya lagi. Nah, U-nya kita sekarang kembalikan pada X. Oke. Kembalikan pada X. Jadi X kuadrat plus D kuadrat. Jadi aku punya X kuadrat plus D kuadrat dipangkatkan dengan min setengah. Batas bawah atasnya udah bisa kembali normal 0 sampai R. X ya untuk X-nya ya. D-nya kan nilai kan tadi kan 2 meter kan. Oke, hasilnya berarti ini cancel jadi negatif untuk pangkat min setengah kan berarti jadi seperakar kan. Per akar dari X kuadrat tambah D kuadrat. Batas bawah 0 sampai R. Ya udah berarti kita tinggal masukin, kita bawa dalam R-nya dulu berarti 1/akar R kuadrat tambah D kuadrat. Baru dikurangi dengan 1/X-nya itu sama dengan 0, berarti 0 kuadrat tambah D kuadrat. Tahu ya? Ya udah. Udah. X itu 0 kuadrat tambah ya D kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Atau ya hasil yang paling sederhananya berarti kita punya negatif dari 1/akar R kuadrat tambah D kuadrat. Yang ini kan berarti akar 0 plus D kuadrat kan. Atau akar D kuadrat itu sendiri kan. Berarti 1/D. Nah, ya udah. Ini adalah hasil dari integralnya. Integral ini kan. Ya udah berarti hasilnya dari akar DG, apa integral DG ini, si ini semua sepanjang ini, itu kita tinggal masukin nilainya aja. Di integral DG itu sama dengan ya hasilnya G yang nanti kita harapkan nilainya sama dengan apa? 2 GMD 2 kali G-nya aku langsung masuk ya, tulis dulu deh. 2 kali G kali M kali D per mana? R kuadrat dikalikan sama ini negatif 1/akar. Oh, ini negatifnya aku masukin aja ya teman-teman. Jadi R kuadrat plus D kuadrat aku tambah dengan 1/D. Karena ini kan negatifnya masuk ke sini dan negatifnya masuk ke sini jadi positif. Oke, berarti kita akan punya nilainya yaitu 2 dikalikan dengan 6,673 kali 10 pangkat minus 11. Terus M-nya itu akumulasi tadi secara keseluruhan tuh 90 kg ya. Dari 90, D-nya itu ada 2 meter kalau nggak salah. Bentar, mana ya? Udah main panjang itu berarti. M udah, D 2 meter, R-nya 0,3 meter. Oke, berarti ini per 0,3 kuadrat. Dikalikan dengan negatif 1/akar dari
0,3 kuadrat ditambah dengan nggak, kurang jauh ternyata. Ya, kalau begitu akar dari 0,3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Ditambah dengan 1/2 berarti. Oke, ini kita bisa hitung aja, pencet kalkulatornya. Sebentar ya, aku mau memastikan karena nggak yakin. Kali 90 kali 2 kali 10 pangkat minus 11. Terus dibagi dengan 0,3 kuadrat. Dikalikan dengan yang dalam kurung -1 dibagi akar dari 0,3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, terus bentar ya teman-teman. Oke, negatif itu ditambah dengan 1/2 positif. Oke, hasilnya tuh harusnya oke 1,476. Ya, 1,476 kali 10 pangkat minus 9. Karena ini tanya tuh median gravitasi atau percepatan gravitasi, berarti satuannya meter per second kuadrat. Oke, ya, ini. Atau 10 pangkat minus 9 itu nano ya. Nah, tapi kalau nano jadi, ya udahlah. Ya udah kayak gini aja, 1,476 kali 10 pangkat minus 9. Kalau misalkan mau dibawa ke dalam G ya, bisa aja. Berarti 1,476 kali 10 pangkat minus 9. Kalau kita lihat, tergantung visualisasinya sih sebenarnya. Kalau visualisasinya kayak gini, itu kan berarti nanti arahnya masuk ke situ kan. Kalau di dalam koordinat kartesiusnya berarti kan negatif X kan. Tapi kalau misalkan itu kan visualisasi yang kita buat, sedangkan maksud pembuat soalnya itu visualisasinya bisa lain. Kalau kita dibalik aja visualisasinya, itu kan berarti arahnya udah kebalik lagi kan. Makanya kalau mau lebih paling yakin, kita katakan aja dalam arah vektor R. Gitu aja. Nggak apa, nggak masalah. Satuannya jangan lupa meter per second kuadrat. Oke, ya ini kurang lebih jawabannya. Gitu. Oke, mungkin ini dulu dari aku. Kalau dia mau tanyain, tanyain aja di kolom komentar karena ini video. Terus mungkin kalau tertanya akan aku lampirin di deskripsi box. Gitu aja. Oke. Thank you semua yang udah nonton. Dadah. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah.